Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Melani Firdos. Saya dari Teknik Informatika A223. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Sugeng Budi Haraharjo, STMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah demokrasi. Sebelum saya masuk ke penjelasannya, izinkan saya memaparkan sedikit materi yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama ada apa itu demokrasi, yang kedua ada asal kata demokrasi, yang ketiga ada bentuk-bentuk demokrasi, yang keempat ada demokrasi perwakilan liberal, yang kelima ada demokrasi satu partai dan komunis, yang keenam ada demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir ada demokrasi di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke apa itu demokrasi. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem yang biasanya digunakan untuk mengatur suatu kepemerintahan negara, di mana suatu negara itu memiliki satu orang pemimpin dan pemimpin itu dipilih melalui jalur demokrasi. Seperti di Indonesia, contohnya kemarin baru saja kita melaksanakan pemilihan presiden baru. Nah, kepemilihan itu dipilih melalui jalur demokrasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi adalah kita sebagai manusia atau rakyat di Indonesia berhak memilih mana yang pantas dijadikan pemimpin. Kita berhak menyuarakan, memilih apa yang kita inginkan. Jadi sistem kepemimpinan di Indonesia ini berdasarkan demokrasi bersama, bukan berdasarkan satu orang saja memilih seorang pemimpin, tetapi pemimpin itu dipilih melalui jalur demokrasi. Kemudian masuk saja ke asal kata demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demo artinya adalah rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Demokrasi nantinya akan digunakan untuk mengatur beberapa hal. Bukan hanya beberapa saja, namun bisa jadi banyak hal ya. Jadi demokrasi itu adalah suatu sistem yang disetujui oleh seluruh masyarakat di negara tersebut. Jadi nantinya demokrasi digunakan bukan hanya di ketatanegaraan, namun demokrasi juga dapat kita gunakan di lingkungan kita tinggal. Kemudian kita langsung masuk saja ke bentuk-bentuk demokrasi. Di sini ada sistem presidensial dan sistem parlementer. Pada saat itu demokrasi dibentuk untuk mengatur ketatanegaraan. Jadi suatu negara dapat kita lihat dari sistem ketatanegaraannya. Entah mereka menggunakan sistem presidensial atau menggunakan sistem parlementer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah suatu sistem atau kepemimpinan yang pada saat itu presiden dipilih melalui jalur pemilu yang dilaksanakan secara demokrasi. Pada saat itu rakyat berhak memilih, menyuarakan pilihannya. Nah, di situ presiden dipilih untuk dijadikan suatu kepala negara, dan pada saat itu kepemimpinan negaraannya menggunakan sistem eksekutif di mana presiden berhak mengatur semua jalan kekuasaan pemerintahan. Kemudian ada sistem parlementer. Nah, sistem parlementer ini adalah sistem yang menerapkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, yaitu di mana presiden diatur oleh menteri-menterinya. Jadi jalannya presiden itu nantinya akan diatur dulu nih sama para menteri-menteri. Baru presiden bisa menjalankan atau memutuskan untuk negaranya.
Kemudian kita masuk ke demokrasi perwakilan liberal. Pasti kalian sudah tahu ya kalau ada kata-kata liberal itu apa. Liberal adalah suatu kebebasan. Jadi demokrasi perwakilan liberal adalah suatu kebebasan para individual yang sebenarnya pada saat itu mereka menggunakan sistem ini itu untuk menyuarakan permasalahan, penindasan, ketidakadilan, tidak keseimbangan pada kekuasaan, seperti penindasan dan kebebasan. Nah, namun lambat laun seiringnya berjalan dan mengalami perubahan, revolusi, generasi, dan era globalisasi, kini demokrasi perwakilan liberal itu tidak efektif. Demokrasi perwakilan liberal menimbulkan persaingan bebas terutama di persaingan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya bukan di kehidupan bermasyarakat aja ya, demokrasi perwakilan liberal juga sangat mempengaruhi di sistem politik. Kemudian langsung saja masuk ke demokrasi satu partai dan komunisme. Nah, biasanya demokrasi satu partai dan komunisme ini diterapkan atau digunakan negara-negara contohnya seperti negara Rusia, Vietnam, dan China. Demokrasi satu partai dan komunisme ini adalah suatu sistem yang misalnya seorang negara memiliki pemimpin. Nah, pemimpinnya itu dipilih oleh satu partai. Nah, di tiga negara tersebut, partai yang paling kuat atau kasta partai tertinggi adalah partai komunis. Jadi, suatu partai yang memiliki jabatan tinggi itu berhak memilih seorang pemimpin. Nah, pada saat itu partai-partai kecil itu mereka tidak berhak untuk memilih kepemimpinan di suatu negaranya. Nah, partai-partai kecil hanya mengurusi urusannya mereka sendiri saja, sedangkan partai-partai besar mereka mengurusi icon-iconnya dan memilih mereka mencari dan memilih calon-calon yang pantas untuk dijadikan suatu presiden atau kepemimpinan di negara-negara mereka. Kemudian kita masuk ke demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi dibentuk tidak hanya dari teori barat, namun demokrasi terbentuk dari suatu nilai sejarah budaya di suatu negara dan berdasarkan fakta. Kini kian maraknya adalah seorang pemimpin atau calon-calon pemimpin di negara kita berasal dari kalangan kaya. Mereka tidak memikirkan atau melihat kemampuan dan kelayakan kepemimpinan mereka. Mereka hanya mengandalkan dana mereka saja. Akibatnya adalah Indonesia memiliki hutang negara yang semakin banyak di luar negeri. Namun rakyat di negara kita itu mengalami banyak kesengsaraan dan penderitaan. Masih banyak rakyat-rakyat di sana, di luar sana, mungkin di suatu daerah mengalami kesulitan ekonomi. Nah, dana-dana itu tidak digunakan untuk membantu rakyat. Mungkin dana-dana itu hanya digunakan untuk kepentingan negara saja, bukan untuk kepentingan rakyat di dalam suatu negaranya. Padahal sudah dijelaskan di pembuka Undang-Undang 1945 adalah kedaulatan rakyat. Pentingnya kedaulatan rakyat, namun masih saja banyak masyarakat-masyarakat yang mengalami keekonomian yang sulit di saat ini. Banyak sekali ya, perlu teman-teman ketahui. Dana-dana tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan negara saja, bukan untuk kepentingan masyarakat bersama. Kemudian para pemikir besar atau pemikir dunia itu mengetahui bahwa demokrasi ini tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan terjadinya penderitaan terhadap rakyat di suatu negaranya sendiri. Padahal tujuan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah agar seluruh rakyat Indonesia merasakan kedaulatan, keadilan yang setara atau sama. Demokrasi di Indonesia ini pada saat ini sedang mengalami
kesenjangan sosial yang dimana para berbagai daerah itu mereka merasa bahwa mereka adalah daerah yang paling unggul. Semoga saja demokrasi di Indonesia ini akan tetap baik dan terus membaik untuk kedepannya. Dan pesan untuk para penonton, untuk para calon-calon pemimpin di masa yang akan mendatang, semoga kalian ketika kalian menjadi seorang pemimpin, kalian harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan selalu mau mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya, keluhan-keluhan anggotanya, tidak hanya mementingkan golongan sendiri atau kepentingan pribadi. Namun semoga kalian ketika kalian kelak menjadi seorang pemimpin, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan mengatur suatu negara atau suatu anggota dengan baik. Semoga demokrasi ini akan terus berjalan dengan baik dan tidak ada lagi kesenjangan-kesenjangan sosial lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.